Cuma kan kemarin aku sempat mikir kan, ini paling kayak jujur li aku mikirnya settingan. Karena kan memang lagi sinetron kan, lagi ada sinetron itu. Tapi ternyata setelah aku make sure ke Dahlia Poland, ternyata memang itu benar. Kalau misalnya Dahlianya sendiri tuh sudah mencium bau itu gitu. Nah, cuma kan kemarin kenapa nggak speak up? Karena kan memang Poland tuh memang lagi mengumpulkan bukti. Bukan seorang Poland namanya kalau nggak yang udah keterlaluan banget sampai dia posting ke sosial media dan sampai ramai kayak gini tuh bukan Poland kalau memang tidak keterlaluan. Tapi ya kita doakan yang terbaik lah, semoga tidak ada apa-apa dan jangan sampai cerai lah. Kalau gue sih ngarepinnya Poland lu inget anak udah gitu aja. Cuma gue kalau ketemu sama cewek selingkuhannya, siapa tuh yang perempuan itu, paling gue minta foto kayaknya deh. Kan artis pemain sinetron. Rumor perselingkuhan Fandi Christian dengan Andi Anissa, lawan mainnya dalam sebuah sinetron, tengah panas diperbincangkan. Isu miring tersebut kian berhembus kencang pasca istri Fandi Christian, Dahlia Poland, melabrak Andi Anissa dalam akun Instagramnya. Siapa sangka ternyata Dahlia Poland sudah mencium desas-desus perselingkuhan suaminya sejak lama. Ricky Cuaca, sahabat Dahlia Poland, secara blak-blakan membeberkan jika selama ini Dahlia Poland sengaja mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Terlepas dari dugaan perselingkuhan yang dilakukan Fandi Christian, tak sedikit netizen yang menyoroti perjuangan cinta Dahlia Poland saat menikah dengan Fandi Christian. Lantas, seperti apa curhat Dahlia Poland yang ternyata telah menyimpan borok perselingkuhan Fandi Christian sejak lama? Akankah Dahlia Poland mempertahankan rumah tangganya dengan Fandi Christian? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belakangan ini, isu perselingkuhan di kalangan selebriti bak tiada habis-habisnya. Ya, kini giliran rumah tangga pasangan selebriti Fandi Christian dan Dahlia Poland yang diterpa isu perselingkuhan. Diketahui sebelumnya, Fandi Christian diduga selingkuh dengan lawan mainnya dalam sinetron Andi Anissa. Borok perselingkuhan Fandi Christian dibongkar langsung oleh Dahlia Poland lewat Instagram story-nya dengan menunjukkan isi chat mesra Fandi Christian dengan wanita lain. Kendati terus mencuat dan belum ada klarifikasi langsung dari kedua belah pihak, Ricky Cuaca yang juga merupakan sahabat Dahlia Poland akhirnya angkat bicara. Ricky Cuaca mengungkapkan bahwa Dahlia Poland telah mengetahui borok perselingkuhan suaminya sejak lama. Hanya saja Dahlia Poland sengaja menahan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat. Setelah memendam begitu lamanya, Dahlia Poland pun akhirnya berani membongkar perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Lantas, seperti apa pengakuan Dahlia Poland kepada Ricky Cuaca? Dan seperti apa pula tanggapan Ricky Cuaca setelah mendengar curhat pilu Dahlia Poland? Ya pasti sangat sedih sih ketika lihat sahabat sendiri itu ada masalah, apalagi masalah rumah tangga gitu. Cuma kan kemarin aku sempat mikir kan, ini paling kayak jujur li aku mikirnya settingan. Karena kan memang lagi sinetron kan, lagi ada sinetron itu. Tapi ternyata setelah aku make sure ke Dahlia Poland, ternyata memang itu benar. Dahlia Poland bilang gini, "Kak, lu percaya kan sama gue, Kak? Lu tahu gue kan, gue nggak pernah bikin drama kayak begitu." Dia bilang gitu. Oh iya ya, berarti bener ya. Ya udah, kemarin gue cuma bilang sama Poland kayak, "Poland, lu semangat. Ada apa-apa di Bali, nan jauh di sana, lu kabarin gua." Paling gue mentok bilang gitu, "Kalau lu ada apa-apa lu tinggal sama gue." Gue bilang gitu. Jadi gue sempat gitu ngomong. Tadi juga di kantor gue juga tadi ngomong kok, teleponan sama dia, gue video call sama dia lagi main sama anaknya. Gue juga sekali lagi bilang, "Lu ada apa-apa lu kabarin gua. Lu kalau misalnya yang namanya ibu sendiri, anak 3 gitu kan, pasti kayak ya gue sih nggak masalah, orang di rumah gue juga tinggal sendiri gitu kan. Ya kalaupun memang Poland membutuhkan gue ya silahkan gitu. Ya kita bisa kasih support sih sebagai orang luar ya gitu, walaupun kita dekat tapi kan kita juga harus ada jarak juga. Biarkan
intern dulu lah yang membenarkan itu semua gitu. Polan kan memang jarang ke Jakarta. Ke Jakarta dia jarang. Terus dia di Bali doang kan gitu. Nah, tapi untuk telepon komunikasi gue sering banget sama Polan. Pokoknya sama Aliando, Prilly. Polan tuh termasuk banyak teleponan sama dia. Ya pokoknya sering lah gue berkomunikasi karena gue udah sangat tahu gitu. Apalagi waktu zaman gue sama Aliando Speak Up yang zaman dulu itu kan, ya kan, itu kan gue juga ngobrolnya sama Polan, kita bertiga gitu loh. Nah, sampai dia beli rumah, gue telepon dia, beli rumah baru di Bali, kaya adek gue sekarang, ya ampun gitu. Apa sih lu Kak, gitu, paling gitu-gitu doang. Terus kayak anaknya udah 3, ngobrol-ngobrol aja gitu. Cuma kalau untuk perselingkuhan ini mungkin dia bukan seorang Polan namanya, kalau nggak yang udah keterlaluan banget sampai dia posting ke sosial media dan sampai rame kayak gini tuh bukan Polan kalau memang tidak keterlaluan. Kalau masih santai-santai simpel-simpel mah dia nggak mau ambil pusing orangnya. Makanya tuh mungkin baru terkuak sekarang karena kemarin-kemarin dia nggak mau ambil pusing. Karena sekarang karena udah ada ininya, jadinya dia udah ada buktinya lah. Jadi sekarang dia malah lebih ke gitu. Mungkin lagi heboh-hebohnya ini kan baru-baru ini. Tapi kalau misalnya Dahlianya sendiri tuh sudah mencium bau itu gitu. Nah, cuma kan kemarin kenapa nggak speak up? Karena kan memang Polan tuh memang lagi mengumpulkan bukti dan lagi me-warning, ngerti nggak sih, kayak pasangan gue lagi gue mencium aroma yang tidak sedap nih di rumah tangga gue. Jadi Polan mencoba untuk warning dulu gitu loh. Ketika warning sama si A sama si B udah, tapi masih terus-terusan, ya udah akhirnya bukti terjadi gitu. Dia hebat sih. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia kurus kering kayak begitu gara-gara dia anaknya udah 3 kali ya gitu. Karena orang di mana-mana kan cewek perempuan makin hamil, ya mohon maaf kadang-kadang kan makin gedong gitu kan. Tapi kalau dia enggak, mungkin karena itulah hebatnya dia gitu loh. Gue aja ya ngerawat ponakan gue 1 biji aja itu gue udah stres, kepala gue mau pecah gitu loh. Apalagi dia gitu loh yang 3 anak bocah-bocah masih butuh tuntunan. Ya menurut gue sih dia hebat sih dengan posisi dia sekarang. Apalagi kita sama-sama tahu papanya juga udah nggak ada, udah meninggal gitu loh. Ya kasihan dan sedih gitu. Dahlia kan wanita batu, jadi dia tidak akan menangis sih kalau menurut gue. Jadi kayak ngobrol sama gue sehat-sehat, santai-santai aja gitu loh. Anaknya kan memang rebel, memang tomboy kan. Jadi kayak ya untungnya dia kayak gitu. Kalau dia nggak kayak gitu ya bisa jadi dia mungkin bisa stres, bisa kesel, bisa sedih terus. Tapi dia nggak. Oh tentu tidak, gue tidak akan menyuruh dia ke Jakarta. Karena kenapa? Bukan gara-gara stres sama Fandinya, stres sama kalian semuanya. Kalian semuanya akan mengejar Dahlia Polan gitu, dia makin pusing. Lu tau kan Polan kalau dikejar rame-rame dia stres gitu kan. Jadi gue selalu bilang, udah lu di Jakarta aja. Gue yang nyuruh dia lu di Bali aja. Gue selalu bilang, udah lu di Bali aja ya. Itu banyak antek-antek nungguin lu nanti di bandara, gue bilang gitu. Usai dugaan perselingkuhan tersebut diungkap oleh Dahlia Polan dengan mengunggah chat Fandi Christian dengan Andi Anissa di story akun Instagramnya, tak sedikit netizen yang berbondong-bondong menggeruduk akun Instagram sosok si pelakor tersebut. Terlebih saat Ricky Cuaca membeberkan kisah cinlok alias cinta lokasi yang dijalani oleh Fandi Christian dan Andi Anissa. Banyak pula netizen yang sengaja membanjiri kolom komentar akun yang diduga menjadi sosok orang ketiga dalam rumah tangga Dahlia Polan dan Fandi Christian dengan sebuah hujatan dan nyinyiran. Di samping itu semua, Ricky Cuaca rupanya menjadi salah satu orang yang mengetahui pasang surut asmara Dahlia Polan dan Fandi Christian. Ya, bisa dikatakan jika Ricky Cuaca menjadi saksi bisu sejak keduanya menjalin asmara hingga menyelami bahtera rumah tangga. Lantas, benarkah perselingkuhan Fandi Christian dengan Andi Anissa bermula dari cinta lokasi? Dan seperti apa riwayat perjalanan cinta Dahlia Polan dan Fandi Christian? Kalau dibilang cinta lokasi ya wajar. Tapi balik lagi ini satu ya, mau artis mau bukan artis nih ya. Ketika cewek atau cowok berselingkuh gitu loh, itu berarti salah satu dari kalian pasti akan membuka celah. Jadi bagaimana caranya tidak terjadi? Salah satu dari kalian harus nutup celah. Jangan sampai masuk celah itu, akhirnya kejadian semuanya. Jadi kalau menurut gue tuh nggak cewek nggak cowok sama-sama salah gitu loh. Karena perselingkuhan tidak bisa dibenarkan menurut gue. Sudah biasa, cinlok itu udah biasa. Banyak teman-teman gue yang udah cinlok di lokasi syuting karena kan ketemu setiap hari. Tapi balik lagi harus tahu posisi masing-masing. Harus tahu balik lagi ke keluarga masing-masing. Maksudnya ya sadar diri
Nah gitu loh, kalau misalnya udah punya suami, udah punya istri, ya udah harus benar-benar menjaga lah satu sama lain gitu. Cuma gue kalau ketemu sama cewek selingkuhannya, siapa tuh yang perempuan itu, paling gue minta foto kayaknya deh. Kan artis pemain sinetron, minta foto. Kita nggak tahu seberapa apa yang terjadi sampai akhirnya terjadi perselingkuhan, kan kita nggak tahu. Tapi kalau dari sudut pandang gue orang luar nih ya, even gue bukan temen, bukan kenal, ya pasti gue ngelihatnya kayak ih kok lu gitu sih gitu loh. Gue kecewa deh, maksudnya kayak bukan kecewa sih, kok gimana ya, kayak underestimate aja langsung gitu loh. Kenapa sih lo bisa melakukan itu gitu loh. Gitu. Tapi ya kita doakan yang terbaik lah, semoga tidak ada apa-apa dan jangan sampai cerai lah. Kalau gue sih ngarepinnya Polan, lu inget anak udah gitu aja. Gue tahu sepak terjangnya si mereka berdua pacaran kan waktu zaman sama gue gitu kan. Waktu zaman umur 18 tahun kan Polan syutingnya sama gue. Tahu gimana perjuangannya mereka, putusnya ambung, terus juga Dahlia sempat pindah agama, terus juga sempat akhirnya nikah muda, punya anak, itu kan gue melihat lah perjalanan itu. Jadi kalau misalnya sekarang terjadi perselingkuhan, ya harus dipertanyakan ada apa nih gitu loh. Lu nggak sayang dengan perjuangan kalian berdua gitu waktu zaman dulu gitu. Terlepas dari rumor panas yang tengah berkutat liar di jagat maya, kisah cinta pasangan Dahlia Poland dan Fandi Christian pun ternyata awalnya bermula dari cinta lokasi di sebuah FTV yang mereka jalani kala itu. Usai menemukan kecocokan, Dahlia Poland dan Fandi Christian akhirnya memutuskan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius alias menikah. Kendati demikian, hal itulah yang membuat netizen menyoroti perjuangan cinta Dahlia Poland dan Fandi Christian. Seperti diketahui, Dahlia cukup banyak memberikan pengorbanan sebelum menikah dengan Fandi Christian. Mulai dari pindah agama, melepas karir, hingga mengurus anak tanpa bantuan ART. Maka seperti inilah kilas balik perjalanan cinta Dahlia Poland dan Fandi Christian. Dua-duanya cemburuan parah sih, dua-duanya cemburuan parah. Jadi, tapi kalau aku tuh tipe-tipe cemburuan yang cuman ngelihat gitu, terus aku nanti diam gitu, aku diamin sendiri gitu, terus nanti udah lama baru dibahas kayak aduh kamu gini kayak gitu. Kalau aku ada adegan pelukan atau apa, tuh dia yang langsung kamu ngapain sih peluk-pelukan kayak gitu. Jadi dua-duanya cemburuannya parah sih, parah banget. Sebenarnya nggak masalah sih selama ngasih tahu. Sekarang kita kayak kalau misalnya ada adegan pelukan atau apa, kita ngasih tahu aku ada adegan ini ya, aku ada adegan itu ya, kita ngasih tahu. Cuman jangan sampai ada kissing aja sih. Saya pribadi sekarang saya punya tanggung jawab yang sangat besar. Kalau saya ya seperti yang tadi saya omongin, saya harus bisa buat Dahlia selalu senang, gak jagain Dahlianya gak kenapa-napa. Ya itu jadi tanggung jawab yang buat saya ya, saya harus bisa ngelewatin masa-masa ini gitu. Dari awal pacaran, sebelum pacaran malah. Oh iya, sebelum pacaran, pas ceritanya mau nembak kali ya. Iya. Mau nembak. Di hari sebelum nembak, asik. Di hari itu sebelum nembak. Itu hari itu juga kamu ngomong. Iya, maksudnya sebelum nembak. Iya, bilang, cuma sebelum ngomong. Mau pacaran nggak? Gimana sih, lupa. Kamu kapan udah siap nikah? Aku langsung digituin. Oh iya, kapan mau siap nikah? Terus dia langsung nyolot gitu, oh masa gue harus nungguin lo 5 tahun sih yang gitu-gitu. Jadi ya udah dari awal pacaran dia udah ngomong gue tuh pengennya serius, gue udah males gini-gini, udah ngomong panjang lebar, gue sukanya ini, gue nggak sukanya itu. Aku juga ngomong kayak gitu, sebaliknya ya udah malamnya langsung jadian. Karena sekarang udah kan mikir. Bagus dong, contoh laki-laki pekerja keras. Iya, maksudnya nggak pencitraan, baby, nggak maksudnya karena sekarang kan udah harus mikir jauh ke depan. Sekarang udah nggak sendiri, udah bujangan, udah punya tanggungan. Harus bisa bahagian anak orang. Benar. Ya buat saya selain harus bahagian orang tua saya, ya saya harus bisa bahagian Dahlia. Itu komitmen sekarang dalam hidup saya selain sama Tuhan. Enaknya apa ya? Ya lebih seru aja sih, terus banyak quality time-nya bareng, mau ngapa-ngapain enak bareng, maksudnya udah nggak canggung lagi lah, maksudnya kan kok kemarin pas pacaran di lokasi kalau misalkan terus-terusan berduaan tuh kita mikirnya takutnya orang ngomonginnya nih pacaran mulu nih apa segala macam. Kalau sekarang ya udah nikah ya bodo amat tuh mau ngomongin apa orang gue bininya gitu, bisa kayak gitu kan. Cuma pribadi happy aja sih, maksudnya ya tetap
makin semangat buat kerja. Mungkin kepribadian sekarang lebih dewasa, tapi semangatnya tetap semangat 10 tahun jauh lebih muda. Jadi pas itu kemarin ada sih dia ngechat gitu pengen jadi full time mom and wife. Ya udah, emang kalau mungkin jalannya kayak gini ya jalanin aja sih. Enggak sih. Enggak yang yakin enggak ini enggak. Ntar mungkin ya nggak tahu juga ya, mungkin ntar someday Dahlia mungkin kangen mau main lagi, ya kenapa enggak. Mungkin sekarang lagi pengen fokus di sini, ya udah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.